Hai Valers, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Bogor Valley Hotel. Kali ini saya Busta Markoto, General Manager Bogor Valley Hotel sebagai host menggantikan host kita sebelumnya ya karena kebetulan tidak masuk. Dan tamu kita kali ini adalah seseorang yang pejuang revenue katanya ya, Director of Sales Bogor Valley Hotel, Pak Rizky Sopandi. Nah, kita bisa korek-korek nih tentang apa latar belakang daripada Pak Rizky Sopandi ini pada saat awal beliau memutuskan berkarir di bidang perhotelan. Ya, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, silahkan Pak Rizky Sopandi untuk memperkenalkan diri kepada audiens kita. Hai Valers, perkenalkan nama saya Rizky Sopandi, saya sebagai Director of Sales di Hotel Bogor Valley Hotel. Jadi pada kesempatan yang sangat luar biasa, saya langsung didampingi oleh host GM saya sendiri seperti itu. Sebetulnya agak sedikit nervous, walaupun setiap hari saya sedang komunikasi ya. Tapi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Usia saya masih 30-an. Masih jomblo ya? 3. Hah? Masih udah sold out. Udah sold out. Jadi saya latar belakang saya lulusan sekolah SMK kejuruan. Saya spesialis mengambil jurusan tata boga memasak seperti itu. Saya mengawali karir saya itu sebagai seorang bisa dikatakan juru masak lah seperti itu. Tapi saya diawali dari cook helper, tukang bantu-bantu seperti itu. Saya pernah bekerja di restoran ternama di Bogor yang sekarang udah tutup restorannya. Beberapa kali pindah ke restoran, pernah kerja di salah satu PT fast food juga di Indonesia. Itu awal mulai kerja pertama itu tahun berapa itu? Sekitar awal-awal tahun 2007. 2007, itu umur berapa pada saat itu? Saya masih hot-hotnya atau saya masih grace-nya seperti itu, masih bujangan dan juga masih sangat muda. Umurnya sekitar belia lah belasan. Masih belasan ya? Iya, masih tapi teenagers ya? Tapi di situ saya udah dididik mindset saya untuk berpikir untuk ke depan karena saya punya planning untuk ke depannya seperti itu. Oke, langsung saja mungkin setelah dari situ saya bekerja di salah satu resort bintang 5 di Bogor yang cukup terkenal sampai saat ini, mengawali di bagian kitchen, F&B product. Saya di situ sebagai cook helper. Cukup lama saya bekerja, sekitar kurang lebih 1 tahun. Tapi di situ saya mengalami titik jenuh. Jadi setelah mengalami titik jenuh, saya mencoba untuk cooling down dulu. Saya mencoba untuk break dulu dari dunia perhotelan. Saya istirahat dulu, berhenti, coba untuk buka usaha karena saya basic bisa memasak dan juga saya juga bisa sedikit menjual lah. Jadi itu waktu itu pas masa cooling down itu jualan apa? Jualan lontong mungkin atau apa? Jadi saya pernah jualan sate kelinci. Sate kelinci? Iya, karena saya yang ada di pikiran saya tukang sate itu banyak. Sate ayam lazim, sate kambing lazim, tapi sate kelinci itu jarang. Suka lambangnya sampai di beberapa kendaraan saya pun ada lambangnya seperti itu. Tapi yang saya dengar bukan hanya suka. jadi seperti itu saya pikir, wah ini kayaknya bisa memberikan terobosan baru. Akhirnya saya join dengan teman saya. Belum lama, sekitar 3-4 bulan saya ditelepon sama pimpinan yang tempat kerja saya sebelumnya yang di resort itu, saya suruh balik lagi, tapi dengan posisi yang berbeda. Saya di situ berpikir ada challenge baru di situ, dan juga saya memang situasi hotel hospitality itu sudah mendarah daging di. Berapa lama itu di bagian banket itu di sana? Saya masuk jam 6 pagi, kadang di bawah jam 6 pagi saya harus make sure semua kesiapan yang ada untuk breakfast. Dan saya make sure sampai klien saya masuk kamar tidur karena di resort itu berbeda. Maksudnya diantar ke kamar gitu? Oh enggak, saya cuma make sure aja, sampai klien udah benar-benar istirahat ke depan kamar, istirahat ke depan pintu kamar. Itu saya tidak dibayar lembur atau tidak dihitungan tambahan insentif. Tapi dalam 1 tahun saya 3 kali naik jabatan. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun, karena memang saya tunjukkan memang betul-betul. Jadi dari banket sales, staff banket terus dipromot jadi? Dari banket sales supervisor, akhirnya naik ke sales. Itu banket operation atau banket sales awalnya?
Awalnya bangket sales. Oh, langsung bangket sales? Iya, bangket Bangket sales. sales, bangket supervisor. Baru saya naik ke sales. Oh, sales manager lah gitu ya? Enggak. Oh, masih sales? Masih sales, jadi kalau sales umum gitu ya? Iya, waktu di bangket sales ini, jadi saya memang kerjanya bukan di bawah departemen sales marketing, tapi di bawah FB. Oke. Jadi saya make sure semua operation kebutuhan klien seperti itu. Baru setelah itu pindah sebagai sales, pindah ke departemen Sales marketing. Semua orang diam, tapi diam-diam itu mereka ada yang mendoakan, ada yang apresiasi, dan juga ada yang mempromosikan. Nah, itulah contohnya. Jadi memang kita menilai sesuatu itu jangan yang penting kerja ikhlas aja, kerja ikhlas, kerja keras itu biarkan orang lain yang akan menilai prestasi kita gitu ya. Betul sekali, seperti itu, Pak. Nah, terus udah jadi sales tahun berapa itu? Berarti tahun awal 2009 berarti ya udah jadi sales ya? Betul, Pak. Nah, setelah jadi sales di sana berapa lama jadi sales dan terus pindah kemana? Saya dari situ jadi sales dari tahun sekitar 2009 sampai dengan sekarang, Pak. Tahun 2020. Oke, dari sana terus pindah ke berapa hotel gitu ya? Saya pindah ke beberapa hotel di Kota Bogor, bintang semuanya rata-rata bintang 4, Pak. Bintang 4. Jadi memang di situ saya meniti karir dari seorang kitchen, bangket, pernah juga saya jadi di housekeeping. Saya dari worker di housekeeping dan juga casual juga pernah saya juga pernah di Malaysia juga sebagai pool attendant dan juga public area. Jadi saya cukup menguasai tentang FB product, FB service, dan juga housekeeping. Sekarang saya di departemen sales itu cukup lama juga. Saya dari sales eksekutif sampai sekarang menjadi seorang director of sales. Jadi itu kemampuan pada saat di operation itu berarti sangat berguna sekali ya, digunakan pada saat Bapak jadi salesperson sekarang ini gitu. Betul sekali. Jadi saya bisa mengimplementasikan semua yang sudah saya pengalaman saya di operasional, yang khususnya memang take care langsung dengan tamu, take care langsung dengan tim yang ada di lapangan. Jadi semua saya bisa memahami karakter dari tamu-tamu, karakter dari teman-teman rekan kerja. Jadi saya bisa memberikan motivasi dan juga untuk diri saya sendiri, khususnya buat teman-teman juga yang lain semuanya. Ya, jadi ini kelebihan salesperson yang datang dari latar belakang operations. Mereka itu akan sangat membantu sekali dalam mereka bernegosiasi, mengatur aransemen daripada meeting dan grup mereka gitu ya. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman operation. Itu agak sedikit berbeda dengan sales yang melamar ke hotel langsung jadi sales. Mereka harus benar-benar mempelajari bagaimana flow di operation ya Pak. Betul. Rizky ya. Nah, ini untuk posisi Director of Sales sendiri ini apa di Bogor Valley ini apakah jadi DOS pertama kali atau sebelumnya udah pernah jadi DOS? Oke, jadi saya untuk posisi Director of Sales ini kan khususnya sebagai Dev Head ya di Departemen Sales Marketing. Ini kali kedua. Tapi untuk jabatan Director of Sales ini kali pertama. Tapi untuk Dev Head kali kedua posisi saya seperti itu. Oke, nah ini mungkin teman-teman di sini ya junior-junior yang baru memulai karir di bidang sales marketing gitu ya, atau juga tim-tim yang dari operation yang mungkin tertarik di bidang sales itu mungkin pengen tahu nih apa aja sih triknya Pak Rizky ini dalam waktu 2008 sampai berapa mungkin 2010 ya, dalam waktu setahun 2 tahun udah pindah ke sekitar 2-3 tahun lah. Nah, udah pindah ke sales, terus setelah itu jadi HOD itu cukup ini ya. Nah, apa itu triknya, tipsnya, mungkin pesan-pesannya apa sih, gimana sih rahasianya supaya teman-teman juga bisa mungkin mendapatkan ini ya informasi. Oke, yang pertama itu kalian harus baik, nurut sama ibu orang tua. Yang kedua, kalian harus ingat ibadah, walaupun kalian bukan orang yang 100% benar. Yang ketiga ini baru kalian harus berpikiran positif, kalian harus berpikiran maju, kalian harus memiliki target. Itu akan menunjang kalian akan bekerja dengan loyal. Semua orang itu sudah punya bakat sales, tapi tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan kita untuk mengasahnya seperti itu. Jadi kalau jadi salesperson itu nggak menakutkan ya Pak Rizky ya? Orang-orang itu selalu di brainstorming bahwa di departemen sales itu wah
katanya neraka. Saya aja belum tahu. Amit-amit ya, saya nggak mau ya ke neraka. Kalau neraka seperti sales department, mungkin Pak Rizky maunya ke neraka aja gitu. Nggak usah ke surga deh gitu ya. Saya ke neraka aja deh Tuhan gitu ya. Oke, jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Rizky ya, rahasia Pak Rizky dalam meniti karir, berkembang, sukses di karirnya. Yang pertama, jangan tinggalkan ibadah ya Pak ya. Yang kedua, sayangi orang tua. Yang ketiga, berkomitmen dan ikhlas dalam bekerja. Dan yang keempat adalah belajar sungguh-sungguh dan terus-menerus. Apakah seperti itu Pak? Iya, betul. Jadi memang kita harus intinya konsisten. Saya bersyukur juga di sini didampingi oleh Pak Bustamar Koto yang selalu, walaupun sedikit bawel, itu selalu memberikan motivasi, mengajarkan sesuatu yang baru, memberikan ilmu yang baru, sehingga saya bisa menerapkan kepada tim saya. Dan juga saya khususnya sendiri pribadi dan juga teman-teman yang lain bisa belajar dan juga mengajarkan seperti itu. Jadi memang di sini kita sama-sama saling support seperti itu. Oke, baik. Nih pertanyaan selanjutnya ya. Kata orang kan jadi sales itu nggak enak gitu loh. Kebanyakan orang kan berpikir seperti itu. Nah kalau bagi Pak Rizky sendiri, apa sih dukanya jadi duka nestapanya jadi anak sales itu apa sih gitu? Oke, pertama-tama itu kalau pas begitu saya ke sales marketing, memang di situ ada dev head yang mau mengajarkan, ada dev head yang tidak mau mengajarkan. Itu kembali lagi seperti yang saya bilang, kita harus yakin bulat, kita harus mau belajar, kita yang bertanya, jangan menunggu seperti itu. Karena semua orang belum tentu bisa mengajarkan dan kita memahami seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu. Memang nestapanya ketika kita baru masuk, itu kita nggak tahu caranya seperti apa, mulainya dari mana. Suruh keluar jualan gitu. Suruh jualan. Yang penting gue nggak mau tahu, lu cari duit, lu cari revenue. Di training tidak, dikasih informasi tidak, product knowledge ya kan. Tiba-tiba hari ini disuruh jadi sales, besok udah disuruh jualan. Nah, itu jadi itulah yang membuat brainstorming di sales itu mengerikan. Tapi pada dasarnya di situ kita nikmati. Karena apa? Ketika kita dituntut, dipaksa untuk mencari revenue, kita akan berpikir. Jadi apa kalau gitu apa nih kisah yang paling memilukan ketika jadi sales nih? Oke, yang paling memilukan ketika saat itu saya pernah sales call. Saya belum tahu. Saya pas begitu sales call saya tanpa planning janjian, tanpa planning mau kemana. Di jalan saya bingung, saya mau kemana. Akhirnya saya ke perusahaan karena saya melihat apa? Wah, gedungnya bagus, besar, pasti ini potensi bisnisnya besar. Ternyata pas begitu saya masuk ke dalam perusahaan oil company, yang dimana di situ sangat ketat sekali. Karena saya belum tahu apa-apa, begitu saya datang masuk, diusir sama satpam, diusir sama security. Di situ saya langsung wah, saya begini banget ya. Sedangkan pada saat itu saya lupa nge-save nomor driver dan parkirnya jauh. Di situ saya langsung drop ya, down banget ya. Saya langsung down di situ. Dan juga saya sempat berpikir begini amat ya di sales. Situ saya malu juga. Terus jadi memang di sales itu kalau misalkan kita nggak bisa pandai-pandai ngomong, itu kita memang sangat-sangat memilukan karena sering ditolak seperti itu. Jadi memang itulah kisah-kisah memilukan. Kalau diceritain semua mungkin nanti yang lain jadi takut. Oke, itu berarti pas yang paling memilukan berarti pas pada saat pertama jadi sales lah ya. Iya, betul. Nah, ini kalau gitu, kalau ada yang memilukan tentu ada yang membahagiakan gitu ya kan, yang tidak terlupakan. Tolong jangan ke kiri ya Pak ya sharingnya, tolong agak ke kanan aja. Oke. Jadi yang paling saya selalu ingat di sales marketing itu adalah apa? Yang pertama, kita secara grade kita naik lah istilahnya, secara penampilan, secara positioning kita, dan juga memang di sales marketing ini yang paling saya senangi adalah apa? Saya sangat bisa bertemu dengan semua orang seperti itu. Saya di sini ada kebanggaan tersendiri ketika saya capai target. Ketika saya capai target, revenue untuk semua, uang servis dan juga semuanya lancar, di situ ada kepuasan tersendiri untuk saya. Dan khususnya apalagi ketika kita presentasi ya. Presentasi depan atasan kita, depan GM dan juga depan rekan-rekan, bahwasannya bulan ini saya achieve atau over dari target. Itu yang tidak bisa terlupakan. Karena apa?
itu selalu melekat di saya bahwasanya ini hasil kerja jerih payah selama ini. Oke, baik. Nah, udah ada suka dukanya, udah ada sukanya ya. Nah, terakhir belum terakhir ya. Kalau misalnya ini ke depan nih ya, kan sekarang udah Director of Sales. Nanti ke depan sih apa sih rencananya Pak Rizky? Apakah pengen jadi apa gitu, dan berapa lama targetnya ingin mencapai rencana itu? Oke, jadi kita ini memiliki cita-cita atau target itu jangan satu. Karena apa? Saya selalu memplaningkan planning A dan planning B. Target saya berkarir di dunia perhotelan ini mungkin sampai di angka umur 40-an lah, seperti itu. Itu dengan posisi berarti top di posisi GM atau sebagai owner rep. Seperti itu. Saya cita-cita pengen jadi owner rep karena apa? Atau saya di bagian director di manajemen. Jadi saya sudah memiliki skill dari operasional dan juga manajerial, itu saya bisa combine, dan juga saya bisa mencari investor yang bisa kerjasama seperti itu. Itu top cita-cita saya. Dan plan yang kedua saya adalah saya memiliki skill juga, saya mengerti produk juga, saya ingin membuka usaha yang mana saya bisa memberikan atau membuka lapangan kerja buat teman-teman. Karena memang dalam situasi yang terus seperti ini, dan juga situasi yang semakin canggih, modern ke depannya, dan juga semakin bertambah banyak populasi manusianya juga, itu semakin memerlukan lebih banyak potensi untuk orang-orang bekerja seperti itu. Mulia sekali ya niatnya ya. Ya, itu cita-cita saya, mudah-mudahan terkabul amin. Oke, untuk misalnya tadi kan top posisi mungkin sampai usia 40 lah berarti ya rencananya ya. Nah, itu di luar itu di kerjaan ya. Kalau misalnya kita bicara tentang kegiatan di luar pekerjaan ini, selain jadi orang sales, saya dengar Pak Rizky suka menipu orang nih gitu ya kan. Jadi beliau ini senang sekali menipu orang dan mendapatkan kebahagiaan dari menipu orang. Itu yang salah satu skill yang Pak Rizky punya ini. Mungkin bisa disampaikan selain menipu orang, selain memasak, dan selain jualan, apa aja sih kegiatan di luar sana Pak Rizky? Tapi tolong agak ke kanan. Jadi saya senang menghibur. Sebetulnya saya menipu untuk menghibur karena saya di sini memiliki skill untuk sulap. Nah, jadi kenapa saya bisa sulap? Karena memang salah satu strategi saya, orang sales itu harus memiliki daya tarik untuk kedekatan tertentu seperti itu. Jadi kita ingin menawarkan produk tapi nggak secara langsung, saya harus pakai strategi. Kalau Bang Hotman Paris itu dia memakai cincin, saya juga pakai cincin, dia yang berlian sehingga lawannya itu udah gemetar duluan. Nah, kalau saya mau sales call atau saya mau ketemu klien, saya memberikan daya tarik yang sehingga saya out of the box selalu diingat. Seperti itu. Beda dengan sales lain ya. Beda dengan sales ketika lain. kita datang, nah itu tuh. Nah, sales sulap. tukang sulap. Seperti itu. Jadi itu selain itu apa lagi? Selain itu saya koleksi juga. Saya koleksi ikan arwana sama koleksi batu-batu cincin. Tapi bukan batu akik ya. Di sini garis bawahi bukan batu akik, tapi di sini batu-batu mulia permata kayak safir, ruby, dan juga jamrud seperti itu. Karena apa? Karena batu-batu ini banyak juga dipakai oleh pejabat-pejabat. Karena memang klien-klien saya itu banyak juga dari kalangan-kalangan kementerian, dan rata-rata seorang direktur perusahaan atau yang memiliki jabatan atau pengusaha itu memakai cincin. Itu hanya untuk hobi atau untuk diperjualbelikan? Jadi saya hobi, suka, saya jual beli juga, dan juga untuk personal approach kedekatan. Kepada orang-orang yang cukup inilah tinggi. Jadi ada suatu common interest ya dengan klien ya gitu ya. Ya, betul sekali. Klien itu kan senang bicara dengan kita ketika memang kita membicarakan apa yang mereka senangi begitu. Betul, ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan sekarang ini pertanyaan berikutnya nih ya. Boleh. Sekarang ini kan COVID ya, COVID, banyak hotel yang tutup gitu ya kan, baik itu hotel kecil, hotel besar, semuanya pada kolaps lah ya. Banyak teman-teman juga masih banyak yang belum bekerja gitu ya, masih dirumahkan. Apa sih
strategi Pak Rizky di Sales Marketing Department untuk menjual Bogor Valley Hotel ini supaya survive di masa new normal atau COVID-19 ini? Jadi strategi kita untuk menghadapi masa new normal ini, kita lebih memanfaatkan teknologi yang sangat canggih ini. Jadi kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan juga sosial media kita. Dan juga saya memaksimalkan tim sales untuk mengasah kemampuannya di bidang sales and marketingnya juga seperti itu. Nah, khususnya buat teman-teman Valier semua yang dimanapun, kita memiliki promo, yaitu promo long stay. Itu menginap 1 bulan penuh, harganya 5 jutaan aja. Diskon 10% ketika masuk ke dalam website kita. Itu booking lewat website kita dan juga mendapatkan spesial check-in 24 jam. Misalkan check-in jam 21 atau jam 9 malam. Check-outnya besok lagi jam 21 jam 9 malam lagi. Jadi itu mungkin spesial offer dan juga promosi sedikit saya bocorkan yang ada di Bogor Valley Hotel ini. Ya, bagi misalnya teman-teman yang mau booking di booking kamar, bisa kunjungi www.bogorvalleyhotel.com di bawah ini, atau bisa juga menelpon ke 0812 9567. Nah, terus juga atau bisa ditelepon ke hotel langsung di 0251 755 2111 ya. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Rizky Sopandi, Director of Sales Bogor Valley Hotel. Jangan lupa share, komen, dan juga subscribe. Karena kita akan terus menerus upload video-video yang pasti akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua.